Diam-diam Jarwo ini ingin menguasai harta yang dimiliki oleh ibu angkatnya. Si Jarwo ketika dipanggil, mungkin di situ ada sesuatu yang kata-kata yang tidak mengenakan si Jarwo, sehingga emosi Jarwo langsung meledak dan Mbok Darmi ini dipukul. Akhirnya Mbok Darmi ini jatuh dan kepalanya ini terbentur lantai, akhirnya meninggal dunia. Tiba-tiba Jarwo ini mendengar suara sayup-sayup seperti suara ibu angkatnya. Setunggal, kalih, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini Ruang Malam akan menceritakan sebuah cerita legenda yang berada di Kabupaten di Magetan, Jawa Timur. Tetapi lokasi letak tempatnya sengaja kami samarkan karena narasumber kami yang bernama Anang tidak mau tempat kejadian tragis ini terungkap kembali. Dan sebelum saya menceritakan kisah dari narasumber kami yang bernama Anang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Langsung saja ke cerita Mas Anang. Mas Anang menceritakan kejadian legenda di desanya ini terjadi pada tahun 1980 yang lalu. Pada waktu itu hidup seorang janda yang bernama, kita sebut saja Mbok Darmi. Mbok Darmi ini tinggal sendirian karena tidak mempunyai seorang anak dan suaminya sudah meninggal. Tetapi ada satu anak angkat yang kita sebut saja Jarwo namanya. Dan pada saat itu, pada tahun 80 itu, anak angkat Mbok Darmi ini yang bernama Jarwo ini akan menikah. Dan awal dari petaka ini terjadi di sini. Jadi Jarwo ini ketika itu karena dia mempunyai seorang calon istri dan dia tahu bahwa ibu angkatnya ini yang bernama Mbok Darmi ini adalah seorang juragan batu bata. Tetapi karena keuletannya, Mbok Darmi ini
selalu sebagai juragan dia pun ikut bekerja, dan salah satu pekerjanya ini juga anak angkatnya yang bernama Jarwo. Diam-diam Jarwo ini ingin menguasai harta yang dimiliki oleh ibu angkatnya. Kebetulan dia ini mau menikah, rasa itu semakin tinggi, dan diam-diam dia mengharapkan bahwa ibu angkatnya ini segera meninggal dunia, karena kebetulan ibu angkatnya ini tidak mempunyai saudara siapapun. Jadi tinggal hanya ibu angkatnya sendiri. Sehingga ketika nanti meninggal, otomatis dia akan menguasai harta tersebut. Sebagai seorang yang disiplin, Mbok Darmi ini seringkali memarahi anak angkatnya yang bernama Jarwo. Sebenarnya keinginannya Mbok Darmi ini baik, karena dia ingin Jarwo ini sebagai anak angkatnya nanti menjadi penerusnya dan mewarisi apa yang dimiliki oleh Mbok Darmi. Tetapi karena Jarwo ini sebenarnya bukan anak yang baik, dia hanya ingin enaknya saja, tidak giat bekerja, akhirnya sering dimarahi Mbok Darmi. Dan kata-kata Mbok Darmi juga sering menyakiti, menurut narasumber, sering menyakiti Jarwo tanpa sadar. Sampai akhirnya ketika suatu malam Jarwo ini dipanggil oleh Mbok Darmi yang pada waktu itu usianya sudah sangat sepuh, sangat tua, sekitar 80 tahun lebih. Itu si Jarwo ketika dipanggil, mungkin di situ ada sesuatu yang kata-kata yang tidak mengenakan si Jarwo, sehingga emosi Jarwo langsung meledak dan Mbok Darmi ini dipukul. Akhirnya Mbok Darmi ini jatuh dan kepalanya ini terbentur lantai, akhirnya meninggal dunia. Tetapi karena pada waktu itu tidak ada yang melihat kejadian itu kecuali Jarwo saja, akhirnya hal itu diakali oleh Jarwo. Pada waktu itu diam-diam Jarwo ini mengambil tali dan dia menggantung jenazah ibu angkatnya ini di kamar, sehingga seakan-akan kematian Mbok Darmi ini adalah karena bunuh diri. Karena pada waktu tahun 80-an mereka hidup di desa terpencil dan belum ada fasilitas apapun dan jauh dari lokasi pemerintahan seperti kepolisian dan lain-lain, akhirnya jejak pembunuhan Jarwo ini tidak terdeteksi. Singkat cerita, Jarwo bisa menutupi apa yang dia perbuat. Sampai akhirnya setelah Mbok Darmi ini meninggal dunia dan warisan ini jatuh ke tangan Jarwo, pada waktu itu setelah 40 hari dari kematian Mbok Darmi ini, Jarwo ini ingin melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan yang ada di desa itu, yang memang sudah dia cita-citakan untuk menjadi istrinya. Tetapi kejadian setelah 40 hari Mbok Darmi ini meninggal, ini dimulai Jarwo. Ketika bekerja, kita kilas balik ke belakang. Ketika bekerja, Mbok Darmi ini selalu sebagai juragan, dia selalu ikut
bekerja juga dengan para buruh-buruh pembuat batu bata. Dan ketika batu bata yang sudah jadi ini siap dijual, Mbok Darmi ini selalu menghitung batu batanya ini dengan sangat keras. Apalagi ketika batu bata itu sudah ada pembelinya, dia menghitung selalu dengan nada yang keras, tidak bisa dibatin. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, seperti itu. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan Mbok Darmi. Nah, pada malam hari ketika 40 hari selesai 40 hari kejadian itu, ketika Jarwo ini tidur di rumah, tiba-tiba Jarwo ini mendengar suara sayup-sayup seperti suara ibu angkatnya. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, dan seterusnya. Pada saat itu Jarwo ini seakan-akan dia tidak percaya. Dia sangat tahu bahwa suara itu adalah suara ibu angkatnya. Tetapi dia bingung kenapa suara itu ada malam-malam hari ini, terdengar olehnya. Akhirnya rasa takut itu pun mulai menderak. Rasa yang dulunya beberapa hari yang lalu dia merasa sudah aman dari perbuatannya, sekarang Jarwo merasa sudah mulai diteror. Akhirnya sampai keesokan harinya Jarwo ini mendatangi orang pintar. Dia mengatakan kepada orang pintar itu, kita sebut saja dukun, yang letaknya beberapa desa dari desa Jarwo. Dia minta tolong bahwa dia dihantui oleh ibu angkatnya. Tetapi Jarwo tetap dia diam bahwa dia tidak membunuh, tetapi dia dihantui oleh arwah ibu angkatnya yang sudah meninggal. Dan pada waktu itu Jarwo ini singkat cerita diberi jampi-jampi dan diberi sesuatu benda untuk menangkal dari gangguan arwah ibunya, agar arwah ibunya ini tidak mengganggu. Dan tetap saja sampai suatu kejadian yang ini benar-benar membuat Jarwo ini takut. Pada suatu malam ketika Jarwo ini tidur, dia mendengar lagi suara sayup-sayup, terdengar setunggal, kalih, tiga, dan dia sudah merasa ketakutan. Pada waktu dia ini ingin pergi dari rumah itu mengendarai sepeda, karena pada waktu itu memang belum ada komunikasi apapun selain sepeda motor dan sepeda. Tetapi pada saat itu Jarwo memilih untuk lari dengan sepeda karena cepat untuk membuka pintu dan lain sebagainya, mungkin pikirannya. Ketika dia membuka pintu, perasaannya sudah takut. Pada waktu itu sekitar hampir jam 1:30 malam. Dia mendapati ibunya ini, ibu angkatnya ini sudah berada di depan pintu. Dan anehnya pada waktu itu Jarwo seperti tidak sadar bahwa dia ini melihat ibunya yang sudah meninggal. Dia tidak sadar kalau ibunya ini sudah meninggal. Jadi dia melihatnya seperti ibunya ini masih hidup. Padahal niatnya tadi ingin lari karena takut dengan suara arwah ibunya. Ketika itu si ibunya ini langsung menyapa Jarwo. Arep neng ndi kowe le? Ayo melu aku.
Jarwo ini ikut saja sampai di belakang pekarangan rumah. Di situ tiba-tiba sosok ibunya ini berubah menjadi sangat besar sekali. Disitulah Jarwo ini baru sadar bahwa ibunya ini telah meninggal dunia. Dia lari meninggalkan sepedanya sampai dia mengetuk pintu tetangga-tetangga dekatnya minta tolong karena dia dikejar-kejar oleh arwah ibunya. Dari situlah banyak tetangga ini yang mulai curiga dengan Jarwo. Kenapa arwah Mbok Darmi ini mengganggu tetapi hanya mengganggu Jarwo? Padahal kematiannya ini sangat mengenaskan, gantung diri. Harusnya tetangga-tetangga dekat dan semua warganya itu juga diganggu, tetapi tidak. Kenapa hanya Jarwo? Pada saat itu tetapi karena penduduk desa yang SDM-nya mungkin masih rendah, dia hanya bisa membatin saja, hanya menjadi kasak kusuk, sehingga tidak sampai ke ranah hukum. Sampai suatu saat si Jarwo ini kembali ke dukunnya, dan ternyata si dukun itu pun juga tidak mampu dengan teror yang dialami Jarwo. Sampai Jarwo ini mendatangi beberapa dukun, tidak hanya 1-2 dukun, dengan uang yang dia dapat warisan dari ibu angkatnya. Dan acara pernikahannya pun menjadi tidak fokus karena dia tidak ingin semua orang nanti istrinya ini juga diganggu oleh ibu angkatnya yang sebenarnya dia bunuh sendiri. Hingga akhirnya ketika malam hari Jarwo ini antara iya dan tidak masuk ke dalam rumah, berani atau tidak dia masuk ke dalam rumah, akhirnya dia memberanikan diri seperti biasanya masuk ke dalam rumah. Dan setelah dari kegiatan di luar rumah, dia ini sebenarnya mau beristirahat. Ketika dia akan menutup mata untuk tidur, inilah si Jarwo ini sekali lagi mendengar suara setunggal kali 3 sekawan. Jarwo sadar bahwa suara ini menandakan kedatangan arwah ibunya. Dia hanya bisa diam dan pasrah, karena kalaupun dia harus lari dan keluar rumah, dia juga masih dikejar oleh arwah ibunya. Dan itu sering dilalui Jarwo pada saat mengalami teror dari arwah ibunya. Pelan-pelan akhirnya Jarwo memberanikan diri membuka matanya. Dan dia melihat sosok ibu angkatnya yang sudah tua renta itu duduk di samping tempat tidurnya. Tetapi kali ini rambutnya itu terurai dengan sorot mata yang merah tajam dan lidah yang keluar dari mulutnya sambil meneteskan darah. Di situ Jarwo masih mendengar juga sosok arwah ibunya itu mengatakan setunggal kali, terus menghitung. Dan pada saat Jarwo ini meminta ampun kepada ibunya karena keteledorannya, kesalahannya, karena
keinginannya menguasai warisan, menginginkan ibunya ini cepat meninggal, ibu angkatnya ini, dan akhirnya sampai dia membunuh ibunya angkatnya. Secara tidak sadar Jarwo ini menangis, tetapi tangisan Jarwo ini anehnya tidak didengarkan oleh tetangga yang ada di situ. Tetangga ini merasakan suasana hening, tidak ada jeritan atau tangisan dari Jarwo. Mereka tidak mendengar. Tahu-tahu keesokan harinya, para warga ini heran. Biasanya pagi hari, paling enggak jam 10 lah, Jarwo ini sudah keluar dari rumah. Ternyata hari itu Jarwo ini tidak keluar dari rumah. Dan ketika salah satu dari warga karena penasaran masuk ke dalam rumah, iseng-iseng dia ingin membangunkan Jarwo. Mungkin Jarwo masih dalam posisi tidur. Dan alangkah kagetnya salah satu warga dan juga teman Jarwo ini ketika masuk ke dalam rumah dan pintu rumah ini tidak dalam keadaan terkunci, dan ketika dia melihat Jarwo di kamar Jarwo ini ternyata posisinya sudah tergantung. Dia sudah meninggal dunia dengan posisi tergantung seperti ibu angkatnya. Dari sinilah warga ini akhirnya lapor ke kepala desa. Dan di situ akhirnya terkuak. Setelah keluarga dari Jarwo ini mengatakan kepada Bapak Kepala Desa bahwa sebenarnya Jarwo ini sudah menceritakan kepada keluarganya bahwa dia diteror oleh ibu angkatnya karena dia yang membunuh ibu angkatnya. Tetapi keluarga Jarwo ini tidak berani mengatakan kepada polisi dan lain sebagainya, karena dia kasihan kepada Jarwo. Kedua, hal itu sudah terjadi, terlanjur, dan Jarwo pun juga memberikan sebagian beberapa harta itu kepada keluarganya. Dari sinilah akhirnya terkuak bahwa Jarwo ini yang membunuh ibunya, dan kemungkinan dia akhirnya diteror ibunya sehingga dia stres, akhirnya dia juga menggantung diri. Setelah kejadian itu, rumah Mbok Darmi yang hanya ditempati Mbok Darmi dan anak angkatnya Jarwo ini, setelah Mbok Darmi ini meninggal, akhirnya sampai saat ini pada tahun 2023 rumah ini masih dalam keadaan seperti apa adanya dulu, dan tidak ada sampai sekarang warga yang berani membongkar atau membeli atau mengontrak rumah itu, karena sampai sekarang masih sering kali terjadi warga yang mendengar suara seperti orang berbicara di dalam rumah itu. Dan ketika malam hari, warga juga masih sering kadangkala mendengar suara seperti orang menghitung batu bata, setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Sekian cerita dari narasumber kami, anak. Mudah-mudahan cerita ini bisa
membuat kita sadar bahwa keserakahan itu akan mengakibatkan kita celaka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.